Gajok Hill Camp kabut semua. Mana? Udah nggak ada. Tadi kita berangkat dari Depok jam 10:19 kalau nggak salah. Sampai Bogor tuh udah jam berapa tuh? Sekitar jam 11 lewat. Setengah 12. Jadi untuk menuju Gajok Hill Camp ini ada dua kalau kalian dari arah Jakarta. Yang bilang lewat Caringin dan yang kedua itu lewat Bogor, lewat BNR. Harusnya kita bisa lewat Batu Tulis, cuma Batu Tulis masih ditutup. Katanya 2026 baru dibuka buat mobil. Ini akhirnya 2026. baru mulai dikerjain. You know, dan kita lewat BNR karena kalau kata beberapa orang lewat Caringin jadinya kejauhan. Lancar di BNR. Iya. Sampai akhirnya kita masuk ke jalan apa tadi? Ciberem. Terus kita belok kiri yang mau ke arah Cijeruk, ternyata jalannya dicor. Untung aja ya banyak angkot, kita bisa nanya sama abang-abang angkot. Dan kita harus putar balik ke Aston BNR, which is 16 menit untuk balik ke titik Aston. Dari Aston itu kita diarahin katanya lewat belakang Aston. Oke, dari Aston kita nyalain lagi Google Maps. Terus akhirnya kita nemu di Aston, masuk, dan ternyata jalannya cuma satu mobil. Jadi di jalan Aston BNR gila banget jalannya, sumpah. Yang pertama papasan sama mobil roti nggak kita iniin ya? Tapi nggak kerekam karena kita panik, sempit banget. Udah gitu ada tikungan yang langsung nanjak gitu ya? Iya, belok nanjak gitu. Orang di sini demen hujan-hujanan ya? Iya, nggak ada yang bawa jas hujan ya? Oh, bingung nih kalau kayak gini lagi tanjakan balikin ke netral apa dibiarin di gigi jalan. Oh iya, pas udah ini nih udah deket nih, paling baru ini sekilo 500 meter lah. Sekilo. Ada mobil itu berhenti. Avanza berhenti mogok. Avanza apa Xenia lah. Katanya apa? Persnelingnya jebol. Selek. Kita pikir kita pikir minggir buat dulu deh, dia mundur gitu ya. Taunya dia lanjut. Nggak tahu beberapa meter akhirnya dia ini ya. Silakan kita duluan, terus ya udah kita ke lanjut gitu sekitar 1 kilo lah kira-kira. Sampai sini udah jam 1 kurang ya. Kita kan check in jam 12.30 tuh. Ya. Tapi ini udah jam 1 gitu. Karena kita sampai sini. Terus langsung sholat ya karena pengen ke toilet. Ada toiletnya? Ada toiletnya. Oh iya. Yang satu jongkok. Sini buat cuci piring, wudhu, situ musola. Kita tuh berencana ya udah kita nggak usah bawa bekal, nggak usah masak dulu, mau pasang tenda terus pesan makanan gitu kan. Ternyata sampai sini si mamangnya belum ada ibunya tuh, jadi nggak ada yang masak. Ya udahlah, akhirnya kita terpaksa pasang tenda dan makan. Beli pop mie. Iya, beli pop mie. Bawa sih satu doang tapi ya, jadi kita beli lagi, pasang tenda, sekedarnya duduk masak air, masak pop mie. Kita istirahat lah ya sampai jam berapa tadi, sampai asar lah. Sampai asar baru deh tuh berenang. Oh iya, dingin ya. Pelan-pelan. Iya. Hati-hati ya. Cuma si Kara aja yang turun ke bawah. Itu pun cuma setengah jam tadi ya. Itu pun cuma cicik-cicik doang, itu mah nggak berenang. Terus nanya ke warung, ternyata udah ada ibunya dan ada pisang goreng deh. Enak banget kayaknya. Ya, pisang goreng ya. Ayo panas, tapi kayaknya panas banget sih. Baru digoreng pisang ini sana. Awal tahu. Dan karena ini bukan musim libur. Besok libur sebenarnya, cuma hari ini masih kerja. Jadi sepi. Cuma ada dua yang ada dua kan di blok D tadi ya. Nggak tahu besok. Kita aja tadi di blok F3, tapi kita bisa itu pindah ke F2 tadi ya. Dia bisa milih, soalnya bebas kayak punya sendiri. Maaf Bu Herina, bukan. Habis ini kita mau siap-siap makan. Ini lagi pesen kayu bakar ya. Kata mamangnya, lihat nanti aja Bu, cuma kan aku memang pengen masak, jadi
nggak apa-apa datangnya sore, emang buat masak sih utamanya, jadi nggak apa-apa datang sore kalau ada, aku bilang itu. Ya, mudah-mudahan ada. Hujan kan sayang sebenarnya kayu bakar, tapi dia kayak pengen banget pakai kayu bakar. Oh, pulang gimana? Ini ada tangga ke blok yang paling dekat sama kolam renang, blok H. Ini ada H1, H2, H3, H4. Kamar mandi blok H. Ada WC jongkok, ada WC duduk. Ini dia blok G. G1, G2, G3, G4. Ini yang G4 pas belokan gitu. Toiletnya ada di sini. Ini toiletnya gede. Jadi di sini nih ada tempat wudhu, tempat cuci piring. Terus ini kamar bilas, ada water heater. Ada toiletnya juga. Ada toiletnya. Ini ada toiletnya, ini yang duduk. Aku pengen lihat di sini ada apaan. Ini ke blok E, terus lanjut ke blok D. Tuh, more or less begitu. Di camp ini cuma 2 orang, cuma 2 tenda doang. Ada di blok D 1 sama kita. Terus jadi bebas. Mau tetap F3 nih kan F4. Tadi mau F4 aja apa ya? Tapi kok kayaknya deket banget sama toilet ya gitu. Terus F3 aja gitu kan. Tetap F3 juga lumayan nih. Lihat situ. Tuh, view-nya bagus. Tapi nggak jadi kalau aku pribadi karena ini background-nya jelek. Jadi kita ke F2 akhirnya. Tadi kita habis dari kolam renang tuh, kita ke atas, terus kita bikin kimchi jon buat cemilan tambahan karena tadi karena belum ngemil. Tapi itu gosong enak lagi. Itu justru bagian-bagian sih. Iya benar. Nyicil masak. Itu menu malam ini itu adalah steak. Nih aku bikin steak, terus ada mashed potato sama buncis. Nah, sausnya pakai mushroom sama ini chimichurri, tapi biasanya kan chimichurri pakai parsley. Ini chimichurrinya aku pakai daun adas yang banyak ada di sini. Kan harusnya ditrim tuh. Ada beberapa kayaknya yang nggak ketrim tuh dengan baik. Akhirnya kita ambil yang nggak ketrim dengan baik. Tadi tuh drama banget ya. Jadi kan dari awal tuh aku minta kayu bakar tuh, si mamanya bilang kayak nanti ya teh gitu. Aku tuh berkali-kali nggak apa-apa seadanya aja soalnya buat masak gitu. Memang rencananya mau flame grill kan, ternyata udah dianterin kayunya masih basah semua. Basah. Akhirnya ya udah bikin di wajan yang kecil banget. Itu bolak-balik tuh, pertamanya bikin potetonya dulu kan sambil tinggal mandi tuh menjelang maghrib aku udah mulai ngerebus potetonya. Tadinya rencananya kalau di flame grill aku mau bikin kentangnya tuh di grill juga. Jadi potetonya udah direbus, tetap di wajannya, di pancinya terus ditekan pakai gelas. Karena nggak persiapan buat bikin mashed potato, jadi butternya tuh sedikit, butternya tuh mepet gitu ya. Buat ngebasi steaknya bisa gitu. Wajannya kecil jadi harus satu dan tipis wajannya kan. Udah tuh, habis itu baru deh bikin ini saus mushroom. Yang enak banget. Tapi anyway ini enak sih. Mbak, kita makan dulu ininya, nanti lagi gambarnya. Habis makan nanti kita mungkin ngeliat
situasi dan istirahat. Lihatnya bagus banget. Di sana ada. Ya bagus banget serius. Tuh city light-nya. Oh, ini kalau asli lebih cantik lagi sih. Pagi dari Gajok Hill. Aku mau bikin kopi dulu. Kita sudah tidak pakai timbangan karena tidak bawa timbangan. Jadi kira-kira aja lah, tiap hari kan bikin kopi segitu-gitu aja. Tadi pagi bangun subuh bagus banget city light-nya. Langitnya cerah banget. Menjelang sunrise ya, oh cantik banget. Kan baru setengah jam yang lalu sunrise. Cantik banget. Semalam juga relatif enak ya tidurnya ya. Ini aku sebenarnya mau bikin sarapan, cuma gasnya habis. Dan nggak tahu ya, di sini tuh kayaknya karena yang ngecamp sedikit atau gimana ya? Karena cuma 2 tenda doang apa gimana? Aku sempet nanya sih ke staffnya, ada gas enggak? Nggak tahu ya Bu di atas. Aduh gimana nih? Gimana bikinnya, kayu bakarnya pun basah. Kalau tempatnya, fasilitasnya nyaman banget. View-nya itu yang nyaman banget. Dan karena kita sepi, nggak ini, jadi bunyi-bunyian serangga tuh nyaring banget gitu. Kayaknya ada jangkrik, bunyi burung hantu, kayak tonggeret atau apa gitu ya. Anjing tuh serangga bukan? Overall enak sih. Ini kita mau bikin kopi dulu. Makara mau teh? Mau. Habis ini kita mau siap-siap beres-beres. Mungkin kita makan rotinya nggak usah di toast. Nanti kita lihat mau jadi apa tuh roti. Habis ini kita mau beres-beres karena kita mau pulang lebih cepat. Karena ini hari Jumat, biar ngejar Jumatan juga. Udah deh, kita buru-buru tuh rapihin tenda segala macem. Dan jam 8:16 kayaknya kita check out. Habis itu kita memutuskan untuk lewat Caringin ya. Kenapa lewat Caringin? Soalnya kemarin tuh jalanannya ajaib banget. Jadi harapan kita kalau lewat Caringin itu bakalan lebih bagus dan lebih lebar. Tapi ternyata ya nggak beda jauh. Ini pengalamannya tapi seru banget. Ternyata mobil Brio kita bisa jadi Brio Adventure di sini. Oke, untuk menuju ke Caringin kalian gampang ya sebenarnya set mapnya ke arah pintu tol Caringin dulu. Karena kalau nggak diarahin ke pintu tol Caringin itu bakalan defaultnya lewat BNR. Yang lucu sama mamangnya itu dikasih tahu kalau mau lewat Caringin ikutin aja angkot. Masalahnya angkotnya nggak kelihatan. Jadi sepanjang jalan kita nggak nemu angkot sama sekali dan kita rely on Google Maps aja jadinya. Nah, dan disitulah kita nih nemuin jalan yang bikin kita itu beneran berkali-kali kita nyebut asma Allah terus. Udah gitu ya, karena jalannya tuh kecil dan hari libur kali ya, jadi ada-ada aja tuh yang bikin kita tuh ketawa dan seru gitu di jalan. Kayak gini nih contohnya. Aduh, mak, awas mak, pantatnya kesamper. Buset. No lagi mak bawa anak nggak mau minggir. Mak bawa anak, anaknya banyak lagi. Ayam. Ya Allah, ada kucing di tengah jalan. Ya ada anak kucing. Aduh, diem aja lagi ya. Mau aku iniin dulu. Diem aja kucingnya. Aku cek dulu. Itu ada orang.
Makasih Mbak. Di bawah. Ya gitu-gitu deh, pokoknya banyak dramanya selama di jalan. Dan kita pikir tanjakan sebelumnya itu udah paling gong, ternyata yang ini lebih gong lagi nih. Ini yang paling gong karena udahlah nanjak, udah gitu nikung sampai kayak puter balik, masih ketemu tanjakan lagi. Gigi berapa tuh tadi pakai? Mau nggak mau gigi 1 sih, nggak bisa dipasang di D, nggak bisa, itu harus 1. Dan kita jadi paham gitu kalau kesini tuh harus bener-bener prima. Mana ini kan ada ibu-ibu berhenti lagi di tengah begini kan, kita takut mundur coy. Untungnya nggak mundur, dan itu ternyata adalah tanjakan paling ultimate karena setelahnya jalanannya lumayan lebar ya, dan mulus lah sampai pintu tol Caringin. Lanjutlah tuh dari Caringin ke rumah kita. Gimana? Jadi overall camping di Gajok Hill? Gajok Hill Camp mantap. Langsung ke bengkel besok.